Bapak saya itu orang Cirebon, kalau bicara sama saya sederhana aja. Menggunakan kata-kata Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajuk lan pakir miskin. Itu aja. Pepatah Sunan Gunung Jati itu cuma 2 kok. Ingsun titip tajuk lan pakir miskin. Tajuk, musola, tempat sholat. Secara lahir yang namanya tajuk itu masjid. Secara batin yang namanya tajuk itu adalah kolbu, baitullah. Jaga aja kata bapak saya 2. Dimanapun kamu tinggal, jangan lupa bikin tajuk kecil-kecilan, bikin musola kecil-kecilan, kalau ada rezeki bikin masjid yang besar. Tapi jangan lupakan baitullah hakikat yang ada dalam dirimu. Semoga kita selalu menjadi kepanjangan tangan semesta untuk menyampaikan cinta kasih-Nya yang tanpa batas. Karena tangan kita adalah tangan Dia. Sebagaimana Allah menyatakan di Quran, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada pada mereka. Dan mereka itu adalah makhluk yang bernama manusia. Pohon walaupun tinggal di pinggir sungai, dia tidak punya tangan untuk mengambil air. Tentu saja manusia dengan tangannya dialah yang diharapkan menjadi sumber cinta kasih bagi pohon. Kalau ada pohon yang mati di rumah, jelas bukan salah pohon. Salah manusia tidak menggunakan tangannya. Karena manusia kebanyakan ego, hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita lupa bahwa tangan kita adalah tangan Allah. Dan tangan ini dititipkan kepada kita adalah suatu kemewahan, agar kita selalu menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasih-Nya kepada semua makhluk. Berbahagialah orang-orang yang sudah bisa merasa sebelum terasa, sehingga tangannya selalu saja murah hati. Ketika melihat orang lain susah, tangannya segera bergerak mengambil sesuatu yang bisa meringankan kesusahan orang lain. Tangan kita hari ini bisa masuk ke kantong saku baju kita, itu mewah. Jadi kalau ini tangan ini bisa masuk ke kantong saku celana, dan di saku celana ini ada uang, dan kita bisa mengambil uang dari saku celana, itu suatu kemewahan. Karena suatu saat tangan ini tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam saku celana. Mari kita rasakan semua kemewahan yang diberikan semesta pada kita saat ini. Bisa duduk tegak seperti ini itu mewah. Bisa mendengar suara saya dengan jelas itu mewah. Karena suatu saat telinga ini tidak akan bisa seperti sekarang lagi. Bahkan bisa memasukkan kancing ke lubang baju, itu juga suatu kemewahan. Pernah menyaksikan ada orang habis stroke, sedang melatih tangannya, refleksnya yang tidak ada ingin dikembalikan, memasukkan kancing ke dalam lubangnya itu berjam-jam. Dan selama ini kita hidup tidak berkesadaran. Ketika kita sedang membasuh tangan, pikiran sudah di meja makan. Sehingga kesempatan untuk menikmati sensasi air ke tangan kita, kesempatan untuk bisa menikmati tangan kita yang bisa digerakkan untuk saling membersihkan tangan kiri dan tangan kanan hilang. Momen itu tidak ternikmati lagi. Coba jadikan setiap momen itu adalah tujuan. Jangan dijadikan momen itu hanya sarana untuk mencapai tujuan. Karena kalau itu hanya sarana, tujuannya di masa depan, maka kita akan terus ditarik-tarik ke masa depan,
sehingga kita kehilangan momen. Itulah manusia yang rugi. Bisa duduk seperti ini mewah, bisa melipatkan kaki seperti ini mewah, bisa bersila itu mewah. Karena banyak sekarang yang mungkin sudah tidak bisa bersila lagi. Melipatkan kaki saja merupakan sesuatu yang sangat sulit. Oleh karena itu, mari kita hadir di sini saat ini, sekarang. Hidup itu saat ini. Nikmati semua sensasi kemewahan yang diberikan semesta kepada kita. Nikmati kemewahan nafas kita, karena dengan nafas telinga ini juga menjadi mewah karena bisa mendengar. Dengan napas mata ini menjadi mewah karena bisa melihat. Dengan napas apapun yang kita santap menjadi mewah karena semuanya menjadi terasa rasanya. Makanya leluhur kita mengatakan makanan saja itu sudah suwarga loka. Su itu artinya adalah saripati. Warga itu artinya kumpulan, loka itu artinya tempat. Jadi suwarga loka itu kumpulan segala saripati. Saripati udara, saripati api, saripati tanah, saripati air memanunggal menjadi jeruk, menjadi apel, menjadi anggur. Karena otak kita sudah rusak sejak lama, lalu mengabaikan semua kemewahan-kemewahan yang disuguhkan semesta kepada kita. Makanya saya kadang-kadang mau makan saja tidak berhenti air mata itu mengalir. Karena begitu luar biasa kemewahan yang disajikan semesta. Dan menjadi tidak luar biasa ketika pikiran kita mengabaikan saat ini. Makanya di dalam kajian kita yang sebelumnya saya menyampaikan bahwa yang namanya berserah diri itu adalah hadir di sini saat ini sekarang, menerima semua hal yang terjadi saat ini tanpa ada penolakan sedikit pun. Karena semua sumber masalah manusia berasal dari penolakan, dan penolakan berasal dari penghakiman yang diciptakan oleh pikiran. Izinkan pikiran untuk menghakimi, maka pikiran akan terjebak, ini benar, ini salah. Yang disebut benar oleh pikiran diambil, yang disebut salah oleh pikiran ditendang jauh-jauh. Terus menerus seperti itu, mencengkram, menendang, mencengkram, menendang. Lalu kita kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Bukankah itu yang terjadi selama ini, bukan? Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, yuk kita selalu hadir di sini, saat ini, sekarang, rasakan kekuatan saat ini setiap saat. Dan rasakan kedamaian, rasakan kemewahan. Ketika pikiran kita diizinkan bergerak sedikit saja ke masa depan, maka kita akan cemas dan takut. Ketika pikiran ini diizinkan bergerak sedikit saja ke masa lalu, maka kita akan selalu sedih, penuh dengan duka cita. Sehingga memori masa lalu itu selalu menghantui kita. Tapi cobalah kita hadir di sini, saat ini, sekarang. Tidak mengizinkan pikiran bergerak ke masa depan, tidak mengizinkan pikiran bergerak ke masa lalu, sepenuhnya secara total hadir di sini. Tidak ada yang namanya rasa takut. Tidak ada yang namanya rasa duka. Hidup penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, mari kita sampaikan segala pujian untuk Dia, sang kehadiran, sang keberadaan yang meliputi seluruh makhluk dan meliputi seluruh sel dalam tubuh kita. Dia tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terkantuk. Dia terus-menerus terjaga untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Namun, setiap kali Dia datang di rumah ciptanya sendiri, kita selalu tidak berada di rumah. Kita selalu menjadi orang asing di rumah kita sendiri karena kita tidak sadar. Sekarang mari kita rasakan kehadirannya, kita rasakan keberadaannya yang mewujud sebagai napas dalam diri kita, yang mewujud sebagai daya dalam diri kita, yang mewujud sebagai ruh yang menggerakkan tubuh kita. Kita sapa asmanya.
Kita sampaikan pujian untuknya bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga Sang Semesta mengalirkan pengetahuan sejati kepada kita, dan pengetahuan itu menjadi syafaat bagi kita untuk menolong diri kita. Karena tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Sang Semesta menjadi fasilitator untuk memperbaiki takdir kita. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, para sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membagikan sebuah rahasia. Dan rahasia ini tidak diketahui banyak orang. Semoga rahasia ini akan membuka wawasan kita, kecerdasan kita, terutama meningkatkan kesadaran kita. Setelah saya merenungi tentang hidup, ternyata hidup itu dari dalam ke luar. Kalau dari luar ke dalam itu namanya mati. Jadi hidup itu dari dalam ke luar. Semua yang dari luar ke dalam itu membuat kita menjadi mati dan menderita. Tapi semua yang bergerak dari dalam keluar membuat kita menjadi hidup. Jadi itu bedanya hidup dan mati. Hidup itu dari dalam keluar, kalau mati itu dari luar ke dalam. Ada kata-kata bijak, saya tulis besar-besar di sini. Small change can make a big difference. Sebuah perubahan kecil saja dapat membuat sebuah perbedaan yang besar. Perubahan di mana? Bukan perubahan di luar, tapi perubahan di dalam. Sebuah perubahan kecil saja di dalam, kita akan takjub dan kagum, karena semua akan menjadikan perbedaan yang sangat besar di luar. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada yang bergeser di dalam, tidak akan ada yang bergeser di luar. Sepanjang tidak ada yang berubah di dalam, tidak akan pernah ada yang berubah di luar. Jadi kalau kita ingin merubah nasib, hanya sibuk di luar, maka kita akan terjebak dalam kesia-siaan. Kan ternyata satu-satunya cara mengubah nasib adalah mengubah bagian yang terdalam dari diri kita sendiri. Banyak kata-kata bijak yang sudah kita dengar, ternyata pikiran itu menghasilkan perkataan. Perkataan menghasilkan perbuatan. Perbuatan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan karakter. Dan karakter itulah yang membangun nasib. Jadi kalau kita ingin mengubah nasib, ya subah saja sumbernya. Dan sumber perubahan nasib adalah pikiran. Jadi sepanjang pikiran kita tidak ada yang bergeser, sepanjang pikiran kita seperti patung, tidak ada yang berubah, jangan pernah berharap yang di luar akan berubah. Kira-kira itu tema kita hari ini, dan saya akan mengajak kita semua untuk membuktikan kedahsyatan ini. Sedikit saja perubahan di dalam, maka kita akan terkagum-kagum karena di luar akan terjadi perbedaan yang sangat besar. Mari kita masuk dulu pada satu perenungan. Kesulitan itu hadir dalam hidup, ternyata bukan untuk melemahkan kita. Tetapi kesulitan itu dihadirkan semesta justru agar kita menemukan kekuatan kita sendiri.
Jadi kekuatan seseorang itu tidak bisa diuji dengan cara biasa. Seberapa kuat seseorang itu ya dihadirkan oleh semesta yang namanya kesulitan. Dan ternyata kesulitan sudah terbukti selalu mengantarkan seseorang untuk menemukan kekuatan dirinya. Oleh karena itu, kalau doa itu jangan sembarang. Kita tuh kalau doa kepada orang itu semoga dilancarkan, dimudahkan. Dan itu sudah menjadi kata-kata umum itu. Kalau minta dilancarkan, dimudahkan, mohon maaf. Dalam kelancaran, dalam kemudahan tidak ada proses belajar. Justru proses belajar itu terjadi ketika segala sesuatu tidak lancar dan tidak mudah. Coba. Kalau kita membaca buku 1000 halaman dan semuanya mengerti menurut teori pembelajaran, sebenarnya kita itu belum belajar. Tapi dari 1000 halaman itu ada satu halaman yang sulit dan kita diam dalam kesulitan itu dan kemudian kita terus ya mencoba mengerahkan semua kekuatan kita untuk memahami kesulitan di halaman itu. Justru di halaman itulah kita terjadinya proses belajar. Jadi kalau kita baca 1000 halaman, kemudian kita mendapati kesulitan di satu halaman dan yang sulit itu dilewat dan kita hanya membaca 999 halaman, kita nggak belajar. Cobalah naik kelas sedikit kalau mendoakan orang lain, ya. Atau mendoakan diri sendiri. Ya Allah, semoga dilancarkan, dimudahkan. Naik kelas sedikit. Ya Allah, kuatkan bahuku. Apapun yang terjadi yang Engkau pikulkan kepadaku, aku kuat memikulnya. Coba. Naik kelas sedikit ya, memasuki pada zona tantangan. Jangan terus menerus di zona nyaman. Pernah doa begitu? Jadi saya juga baca di WA grup ya, yang konon katanya itu ada grup orang-orang yang berkesadaran, doanya masih begitu. Semoga dilancarkan, dimudahkan. Saya ingin melihat ada kesadaran naik sedikit saja. Semoga ya Bapak Ibu diberikan kekuatan untuk memikul apapun ya yang akan dibebankan semesta kepada Bapak Ibu. Kan keren. Kalau diminta diringankan, sesuatu yang ringan itu tidak akan membuat badan kita jadi kuat. Coba ngangkat yang ringan akan menambah kekuatan? Tidak. Seseorang itu akan menjadi kuat kalau sering ngangkat yang berat. Betul? Coba. Seorang binaragawan badannya menjadi kuat dan berotot karena sering mengangkat yang berat. Kalau ngangkat yang ringan terus, ya sudah, ototnya ya seperti itu. Gak kuat-kuat. Makanya kenapa tidak kuat-kuat? Kenapa kita tidak dewasa? Karena kita itu kata-kata yang meluncur dari mulut kita pun menggambarkan betapa ringkihnya diri kita. Beda dengan Jenderal MacArthur. Jenderal MacArthur itu adalah pemimpin perang sekutu. Terkenal itu dengan doanya. Tuhan, jangan berikan kemudahan kepada anak-anakku. Jangan berikan kerancaran kepada anak-anakku. Begitu. Doanya begitu. Hadirkan gelombang yang keras pada anak-anakku. Hadirkan kesulitan yang dahsyat pada anak-anakku. Gitu. Namun satu Tuhan permohonanku. Ketika gelombang datang itu kepada anak-anakku, berilah kemampuan dia untuk menyelamatkan diri dari gelombang itu. Dan berikanlah kemampuan agar dia pun tidak egois dan menyelamatkan orang-orang yang hampir tenggelam bersama dengan dia. Berani doa seperti itu. Berani. Kita ini kadang-kadang suka aneh. Ingin hidupnya luar biasa,
tetapi cara hidup kita biasa. Padahal hukum alamnya sederhana. Jika cara hidupmu biasa, hasil yang akan kau raih ya biasa. Karena hal yang luar biasa hanya bisa dicapai lewat cara yang luar biasa. Jadi kalau kalian itu hanya berbuat baik sama orang yang baik sama kalian, kan itu biasa. Tapi kalau kita bisa berbuat baik sama orang-orang yang jahat sama kita, itu baru luar biasa. Mau saya ajak hari ini menuju etape baru kehidupan yang luar biasa, mau? Ya caranya luar biasa. Jadi kita ini kadang-kadang ya menginginkan sesuatu tetapi tidak mengerti mekanisme semesta untuk mewujudkannya. Kalau tidak mau bisnis berisiko besar, ya sudah. Beli terigu 1 ons, beli minyak 1 ons, beli engkol 1 ons, campurlah semuanya, jadilah bakwan. Dan kemudian taruhlah yang 1 on itu di atas meja di pinggir jalan. Setidak-tidaknya kalau itu tidak laku kan menjadi santapan untuk diri sendiri. Bisa dihitung hasilnya berapa? Seseorang yang tidak mau mengambil risiko, ya memang hidupnya tenang, tetapi tidak pernah mengalami kemajuan. Karena risiko yang paling besar dari seseorang adalah tidak mau mengambil risiko. Lihat orang-orang yang tidak mau mengambil risiko, hidupnya di zona nyaman. Ya begitu-begitu saja. Maaf ya. Penghasilannya gitu-gitu saja, biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Jangan berharap ada kejutan, jangan berharap. Jadi bagaimana kita bisa menjadi kuat? Dan cara semesta menguatkan kita, dihadirkan berbagai macam kesulitan, penderitaan, tantangan, dan semua itu yang akan membuat kita menjadi kuat. Dan kalau kita lari tunggang langgang dari semua itu, selamanya kita akan menjadi orang yang lemah. Paham? Oke. Habis sholat berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang paling sabar di semesta ini. Didengar gak oleh semesta? Semesta itu langsung mendengar, makanya langsung dikabulkan. Selesai sholat langsung ada serangan mendadak. Anak marah-marah, pasangan hidup marah-marah, terima telepon dari teman, marah-marah. Atasan di kantor, marah-marah. Tapi selama ini kita tidak mengerti kalau itu pengkabulan Allah. Gak ngerti sama sekali. Karena Allah itu selama ini ditempatkan oleh kita seperti Doraemon. Jadi kalau kita minta sabar, jadi orang paling sabar, caspleng gitu langsung jadi orang paling sabar. Ya tidak. Cara Allah mengabulkannya, dihadirkanlah orang-orang yang tidak sabar. Lewat mereka kita akan dibuat menjadi orang yang paling sabar. Seperti itu mekanisme semesta bekerja. Cuman selama ini kita mengabaikannya, langsung menjas Allah. Kok Allah tidak mengabulkan saya? Padahal anak sudah marah-marah, pasangan hidup sudah marah-marah. Baru saja ke jalan, ya, ada orang marah-marah. Itu pengkabulan dari doa kita. Cuman kita nggak ngerti kalau itu pengkabulannya. Karena yang namanya pengkabulan di otak kita itu adalah bukan proses. Pengkabulan itu seakan-akan caspleng kayak Doraemon. Minta kantong ajaib, langsung saja saat itu datang. Begitu bukan? Ini ngerti nggak yang saya sampaikan? Kalau ngerti saya lanjutkan ngajinya. Ngerti? Oke.
agak cerdas sedikit ya. Makanya saya bilang kalau mau ngaji dengan saya minum jus wortel. Tidak masalah seberapa lambat kita berjalan. Tidak masalah seberapa lambat kita berubah. Yang paling penting tidak berhenti, itu saja. Seorang pakar fisika yang bernama Einstein mengatakan, hidup ini seperti mengayuh sepeda. Dan kalau kita berhenti mengayuh, pasti jatuh. Pernah naik sepeda? Kan jatuh itu karena kita berhenti mengayuh, bukan? Dan kalau terus kita mengayuh, maka keseimbangan tidak akan hilang. Jadi keseimbangan dalam hidup ini karena kita berhenti mengayuh, itu saja sebetulnya. Dan kalau kita terus mengayuh, jadi tidak usah memikirkan seberapa lambat kita berubah, tidak usah. Yang paling penting jangan berhenti berubah, terus saja. Pohon yang ada di sana itu pohon mangga itu dulu saya tanam kecil segede gini, itu yang tinggi itu segede gini. Dan kalau kita tatap sekarang pohon itu, walaupun dia sedang berubah, perubahannya itu tidak akan bisa dideteksi oleh mata kita secara lahir. Tapi perubahan itu baru nyata setelah 2 tahun, 3 tahun, seperti itu alam semesta mengajarkan perubahan. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tapi sampai. Yang paling penting itu sekarang jangan berhenti untuk terus berubah. Walaupun kecil-kecil tapi terus berubah. Jangan berhenti belajar. Karena orang yang berhenti belajar langsung jatuh menjadi orang bodoh. Tetapi ketika dia terus belajar, walaupun sedikit-sedikit, status dia tetap jadi orang pintar. Karena orang pintar itu bukan orang yang mengoleksi sejumlah pengetahuan, tapi yang tidak pernah berhenti belajar. Makanya, jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Siapapun orang yang mengatakan saya sudah tahu, dia akan tertutup dari pengetahuan baru. Betul? Apa sesungguhnya harus kita ubah pertama kali? Nih, kualitas pikiran. Karena kualitas pikiran itulah penentu kualitas hidup kita. Semua yang pikirannya tidak berkualitas, hidupnya tidak akan berkualitas. Dan semua orang-orang yang kualitas hidupnya bagus, itu karena kualitas pikirannya sudah bagus. Makanya pikiranmu adalah takdirmu. Dan pikiran itu bukan buatan Allah. Pikiran itu buatan lingkungan. Yang buatan Allah itu otak. Otaknya buatan Allah. Tapi yang diinstalkan ke dalam otak itu tergantung di mana kita hidup. Saya mewawancarai mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan dengan saya. Secara pribadi saya tanya, pernah dengar gak kamu kata-kata dari orang tuamu? Nah, cari uang itu susah. Nah, hidup itu penuh dengan perjuangan. Itu terdengar berulang-ulang, mau makan, kata-kata itu datang. Ketika minta uang jajan, langsung dapat khutbah. Khutbahnya, nah, cari uang itu susah. Hidup ini penuh perjuangan. Terus dikatakan begitu, terus berulang-ulang. Apa yang terjadi? Kata-kata yang diulang-ulang itu akhirnya masuk di subconscious mind, long term memory anak kita. Terbentuklah dalam otak mereka itu sebuah paradigma buat cari uang itu susah dan hidup penuh perjuangan. Makanya anaknya ketika sudah dewasa cari uangnya susah dan hidupnya penuh dengan perjuangan. Itu doanya orang tua yang tidak disadari. Dia doakan setiap sholat, semoga anak saya jadi anak yang soleh, berguna bagi nusa dan bangsa. Doa itu dilantunkan 5 kali setiap sholat. Tetapi mengatakan hidup susah dan penuh perjuangan puluhan kali. Mana yang akan jadi?
Yang puluhan kali, ada proses repetisi di situ. Tapi orang tua menganggap itu bukan doa. Dan itu yang akan terjadi. Apa yang terjadi? Untuk membongkar kata-kata di dalam alam bawah sadar itu mahal. Perlu bantuan psikolog, perlu dihipnoterapi, perlu diubah semua sampah yang ada di dalam pikiran bawah sadarnya untuk mengubah nasibnya. Kenapa sih kita tidak mengatakan, nah hidup itu mudah dan menyenangkan? Coba. Hidup itu mudah dan menyenangkan. Pak, Ma, wih mobil bagus sekali. Nanti kamu bisa beli. Bisa beli. Daripada mengatakan, jangan mimpi. Memangnya Bapak ini siapa? Wah gitu. Kita ini cuma seorang petani, ya. Kadang-kadang padi juga dimakan tikus, betul nggak? Diserang burung, panen juga belum tentu. Terus dihunjamkan kata-kata negatif pada anak kita, sekaligus kita sedang menghunjamkan kata-kata negatif di pikiran kita. Ya sudah, setiap kali nanam padi selalu dimakan tikus, karena dia itu memang sedang berdoa semoga padinya dimakan tikus dengan kata-kata tadi. Cuman kita tidak pernah sadar, itulah kualitas hidup kita, tergantung kualitas pikiran kita. Saya waktu kecil, kerjaan saya tukang kayu bakar, ngambil kayu bakar. Jadi kalau hari Sabtu, itu hari Minggu, itu kerjaan kami itu ngambil kayu bakar. Jadi semua cucu-cucu itu dikumpulkan itu di rumah nenek, dikasih sarapan singkong sama gula merah, gula aren. Itu supaya kuat naik gunung. Gitu. Naik itu. Nenek kami yang memimpin itu. Luar biasa. Saya nakal. Karena kalau nenek sedang ngambil kayu bakar itu ya saya tidur-tiduran aja di hutan itu. Lihat langit. Yang lain itu sibuk ngikutin nenek. Kalau saya enggak nakal. Kalau sudah satu ikat disiapkan ya baru sama saya diangkat. Nakal saya itu. Tapi waktu kecil saya sudah lihat ke langit, lihatnya ke langit itu. Paling suka, paling senang kalau ada pesawat lewat itu. Pesawat lewat. Kalau ada pesawat lewat, bahagia sekali. Dan saya pejamkan mata saya lama gitu. Dan saya rasakan seakan-akan saya di pesawat itu. Maaf ya. Itu yang membedakan nasib saya dengan kakak adik saya. Jadi saya tidak melihat bapak saya sebagai buruh di perkebunan, saya tidak melihat bapak saya kesusahan, tidak. Saya tidak melihat itu. Saya percaya kalau Allah itu akan ngasih rezeki yang sama buat semua orang. Saya percaya kalau Allah itu akan menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Jadi saya bayangkan sejak dari kecil, saya ini sudah naik pesawat kemanapun saya mau. Dan begitu saya sudah waktunya, saya naik pesawat kemanapun saya mau. Jangan main-main dengan pikiran. Makanya saya bilang hidup itu mulai dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Silahkan. Biayai anak-anak kalian, ya modali anak-anak kalian. Udah kamu bisnis ini, modali. Habis tuh modal. Percaya deh sama saya. Bapaknya bisnisnya X. Anaknya harus ngikutin bapaknya, itu sudah salah. Karena anak ini lahir ke dunia bukan harus menjadi bapak ibunya. Anak ini lahir ke dunia harus menjadi dirinya sendiri. Dia melakukan pekerjaan yang dia tidak suka, tidak akan berkembang. Berapa miliar pun uang yang disuntikan menjadi modal, gak akan berkembang. Kenapa? Bagian dalamnya tidak diubah. Harusnya tahap pertama jadikan dia menjadi dirinya sendiri. Gimana caranya? Satu, ajarkan dia bisa menerima dirinya apa adanya. Dua, ajarkan dia supaya bisa mengenali dirinya luar dalam. Tiga, ajarkan kepada dirinya untuk tidak membandingkan dia dengan siapapun. Kalau temannya di sekolah pintar matematika, dia pintar olahraga, ya memang beda. Tidak usah dia harus pintar matematika.
Jangan ketika dia idiot matematika kemudian dimarah-marahi. Siapa tahu kelebihan anak kita adalah memang olahraga. Apa menjadi olahragawan itu tidak akan menjadi kaya? Berapa gajinya Ronaldo di Saudi? 3,1 triliun per tahun. Kentutnya saja dibayar. Betul nggak? Dan belum tentu Ronaldo disuruh mengerjakan soal fisika, matematika bisa. Belum tentu. Karena setiap manusia itu jenius sebetulnya di bidangnya masing-masing. Cuman kita ingin semua orang seperti yang kita mau. Itulah orang tua kadang-kadang. Intervensi pada anak. Intervensi yang pertama pendidikan. Intervensi yang kedua pekerjaan. Intervensi yang ketiga adalah jodoh. Rumah saya kencana rumah saeun, betul nggak? Ini saya sedang mengajarkan kesadaran. Karena yang punya rencana besar dengan anak-anak kita bukan ayah ibunya, yang punya rencana besar dengan anak-anak kita adalah semesta, Allah. Temukan jeniusnya. Anak kita di mana? Kita ini hanya fasilitator. Dan yang keempat, izinkan anak kita menemukan bakat yang luar biasa dalam dirinya. Dan yang kelima yang luar biasa adalah setelah dia menemukan bakat dalam dirinya, kembangkan bakat itu sehingga menjadi berkah dalam hidupnya. Setelah itu ajarkan kepada mereka, nah berkah itu bukan untuk kamu, tapi berkah yang dititipkan Allah kepada kamu agar kamu menjadi manusia yang bisa menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada semesta, baru jadi manusia yang berguna. Bapak saya itu orang Cirebon. Kalau bicara sama saya sederhana aja. Menggunakan kata-kata Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajuk lan pakir miskin. Itu aja. Pepatah Sunan Gunung Jati itu cuma dua kok. Ingsun titip tajuk lan pakir miskin. Tajuk, musola, tempat sholat. Secara lahir yang namanya tajuk itu masjid. Secara batin yang namanya tajuk itu adalah kolbu, baitullah. Jaga aja kata bapak saya dua. Dimanapun kamu tinggal, jangan lupa bikin tajuk kecil-kecilan, bikin musola kecil-kecilan, kalau ada rezeki bikin masjid yang besar. Tapi jangan lupakan baitullah hakikat yang ada dalam dirimu. Dan siapapun yang sudah menemukan tajuknya dalam dirinya, saya yakin orang yang sudah di level itu bersama dengan Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, pasti welas asih hidupnya. Pasti welasan dan asihan. Berikutnya apa? Fakir miskin. Dan itulah sebetulnya sumbernya kebahagiaan. Jadi sekali lagi jangan pernah berharap sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini kalau hidup kita biasa-biasa saja. Sama. Kita sholat biasa-biasa saja. Orang lain wudhu, ikut wudhu. Orang lain sholat, ikut sholat. Orang lain takbir, ikut takbir. Ya sudah, ngikut seperti kebanyakan orang. Ya hasilnya pun seperti kebanyakan orang. Coba dinaikkan sedikit. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika membasuh wajah, beliau mengajarkan doa, ya Allah putihkanlah wajahku dengan cahaya. Ketika membasuh kaki, beliau berdoa, ya Allah kuatkan kakiku dalam menjalani syiratmu. Ketika membasuh hidung, ya Allah masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Jadi Rasulullah mengajarkan afirmasi, mengajarkan kesadaran. Sebetulnya Rasulullah sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berterima kasih pada tubuh ini. Bagaimana kita mencintai tubuh ini. Makanya tubuh ini kalau diajak bicara luar biasa. Jadi pagi-pagi saya selalu ya mengucapkan 4 kalimat ya. Saya menyesal. Saya pegang kaki saya. Sambil dikasih lotion. Pagi-pagi saya kasih lotion. Saya menyesal.
karena tidak menggunakan kamu sebagaimana mestinya. Saya menyesal karena sering mengajak kamu, padahal kamu tidak suka ke tempat itu. Saya menyesal sering menggunakan kamu semau saya. Saya minta maaf ya, minta maaf. Saya minta maaf itu tiap hari pada seluruh anggota tubuh saya. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Karena ini bukan saya, bukan saya. Ini adalah kendaraan yang dititipkan semesta untuk saya. Maaf saya kalau saya tidak mengurus kamu dengan baik. Makanya kalau tukang pijit, kalau mijit kaki saya, kok halus banget ayah? Ya, dikasih lotion sambil diusap-usap. Dan saya tidak pernah berhenti mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena dengan kamu saya bisa nyetir mobil, dengan bisa nyetir mobil saya bisa pergi kemanapun saya mau. Dengan kamu saya bisa naik gunung, dengan naik gunung saya bisa melihat pemandangan yang indah. Dengan kamu, ditemani oleh kamu saya bisa kemanapun saya mau. Luar biasa bukan kaki kita? Pernah berterima kasih. Dan yang terakhir saya selalu mengucapkan I love you, I love you. Makanya dengan 4 kalimat itu gak pernah pegel-pegel, gak pernah sakit, asam urat. Pernah melakukan itu? Sederhana bukan? Tetapi yang sederhana ini gak pernah dilakukan. Luar biasa. Karena kita sibuk terus dijebak oleh halusinasi pikiran kita sendiri. Oke, baik.